Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi di sini nih sudah berkumpul ya. Teman-teman, ada yang sentri talent mapping, ada yang sesama rekan praktisi talent mapping, juga ada teman-teman yang mungkin sudah pernah tes talent mapping, atau teman-teman yang penasaran ya, ingin belajar mengenai bakat. Terima kasih ya, malam hari ini sudah hadir ke sesi diskusi asik nih untuk membahas mengenai bakat empati. Bersama ini narasumber kita udah datang ya, Kang BP. Oke, dan sesi diskusi ini insya Allah nanti akan dipandu sama saya ya. Panggilannya, perkenalkan saya Kak Afni ya. Dipanggilnya kakak gitu, forever young ya, pinginnya. Ya, walaupun umur sudah menuju sepuh ya senja, tapi tetap pinginnya dipanggil kakak. Nah, sebelum kita mulai acara malam ini, lebih baik kita sama-sama berdoa dulu. Semoga acara berlangsung lancar, menyenangkan, dan juga kita bisa mendapatkan banyak pelajaran dari acara sesi diskusi malam ini. Baik, mari sama-sama kita berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah ya, bintang tamu kita sudah hadir. Ini Kang BP nih di sini. Salam kenal ya Kang. Ini sejujurnya saya baru pertama kali kontak kontak Kang BP ya. Sekali kontak itu langsung nodong. Sekali kontak langsung nodong. Nah, untuk sama-sama kita kenalan nih ya sama Kang BP, saya ingin membacakan biografi singkat nih yang tertulis di talentsmapping.id nih Kang, ya. Tapi boleh dikoreksi nih kalau kurang tepat ya. Oke, Kang BP nama lengkapnya Bambang Purnama. Ya. Bukan Bambang Pamungkas, bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Inisialnya aja sama. Inisialnya. Oke. Pengalamannya pernah menjadi guru sekolah formal mulai dari tingkat SD sampai dengan SMP, terus kemudian fasilitator induksi sekolah baru untuk AUS8 ya. Penerjemah untuk Jika, UPI, dan praktisi talent mapping dari tahun 2020 sampai sekarang. Nah, ini dia nih ya, penyiar radio 107,5 PRFM News Channel dari 2001 sampai sekarang. Wah, udah 23 tahun ya, Kang ya? Berarti. Kalau di PRFM-nya 2016, tapi di dunia penyiaran radionya dari 2001. Wah, Masya Allah ya. Berarti benar ya ini pengalaman di dunia siarannya memang benar sudah lebih dari 20 tahun ya. Oke. Kurang lebih begitu. Iya. Baik, buat teman-teman semua ya, sesi diskusi ini sebetulnya adalah sesi diskusi santai ya, tapi semoga memberikan banyak pelajaran. Dan ini adalah inisiatif dari teman-teman praktisi talent mapping untuk mengenalkan mengenai bakat. Sebelumnya kita sudah pernah ada sesi diskusi mengenai bakat significance. Jadi kalau teman-teman yang ketinggalan sesi diskusi itu bisa simak ya di YouTube. Itu mengenai bakat significance. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bakat empati ya. Dan bakat empati ini serunya ya, sosok yang dijadikan narasumber, biasanya kalau empati kita ngomongin soal baper-baperan, narsumnya tuh perempuan ya, tapi kali ini kita hadirkan Kang BP ya, untuk memperkaya perspektif kita mengenai bakat empati, apalagi ditambah dari sudut pandang laki-laki gitu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi diskusi ya, kita bahas dulu mengenai apa sih bakat empati itu kali ya. Kalau saya Kang bakat empatinya nomor 15 gitu. Jadi memang netral ya. Ada tapi nggak wow gitu. Lebih seringnya harus diingetin gitu ya. Tolong gitu ya. Tolong jangan terlalu kejam gitu karena ada komennya ya. Jadi harus di reminder. Nah, apa sih empati itu? Ini saya bacain dari buku panduannya talent mapping ya. Empati itu adalah bakat di mana seseorang mampu merasakan perasaan orang lain di sekitarnya seakan-akan ia mengalaminya sendiri, dapat mengerti perspektif orang lain di sekitarnya walaupun berbeda dengan perspektif yang dimilikinya, dapat mendengarkan pertanyaan atau keraguan yang tidak terungkap dan mengantisipasi kebutuhan orang lain. Tema bakat ini merupakan salah satu bakat yang banyak terdapat pada peran sales, HRD, guru, TK,
perawat, operator telepon, psikiater, dispatcher, layanan pelanggan. Itu dari buku Panduan Talents Mapping. Tapi yang ingin kita gali di sini mungkin yang lebih lebih ngena ya ke keseharian ya untuk memahami bakat itu karena langsung ke orang yang memiliki bakat empati kuat. Kita langsung aja nih ya Kang BP ya. Pertanyaan pertama. Oh ya, buat teman-teman di sini yang mau nanya boleh raise hand atau langsung aja ke chat ya untuk dibacain. Ya Kang, pertanyaan pertama, ini dari saya dulu sih. Buat Kang BP sendiri, bagaimana sih bakat empati itu dan contoh-contoh ekspresinya dalam keseharian Kang BP yang dirasain? Oke, terima kasih Kak Afni. Eh, Meskipun diskusinya santai, tapi saya agak grogi gitu ya, karena bakal dikasih banyak pertanyaan gitu yang harus dijawab dan mudah-mudahan jawaban-jawabannya bisa eh, apa namanya tepat dengan apa yang ingin teman-teman ketahui gitu ya. Eh, saya tuh bakat empati di nomor 4 ya. Nomor satunya communication, nomor dua learner, nomor tiganya WOO, lalu yang nomor empatnya adalah empati gitu ya. Jadi seperti yang tadi Kak Afni bacakan, eh, apa namanya eh, biografi ya, biodata atau apapun istilahnya gitu. Saya mengajar di sekolah formal kurang lebih 20 tahun dan paling lama itu saya di sekolah dasar Kak Afni. Nah, jadi kalau bakat empati ini sendiri yang saya rasakan ketika saya harus berurusan dengan anak-anak kecil ya, anak-anak kecil yang paling kecil itu yang saya pernah ajar adalah kelas 3. Kelas 3 SD sampai dengan kelas 6, saya juga pernah mengajar anak-anak SMP juga gitu ya. Dan keberadaan bakat empati yang ketika itu memang belum disadari ya, karena saya justru menyadari saya punya bakat empati kuat itu ya setelah berhenti mengajar di sekolah formal gitu ya. Nah, tapi memang ketika saya flashback gitu ya, saya rasa-rasa lagi ketika dulu harus berhadapan dengan anak-anak kecil, rasanya saya jadi lebih mudah untuk memahami beragam perasaan mereka gitu ya dalam dalam keseharian ketika mereka ada yang lapor karena dijailin teman misalnya gitu ya, ada yang dibully, lalu ketika mereka juga pamer pencapaian gitu ya, saya tuh rasanya secara natural lebih mudah untuk merespon bagaimana perasaan-perasaan yang sedang mereka tunjukkan, bahkan sebelum mereka sebelum mereka berkata-kata pun, wah ini anak kayaknya mau mengadu sesuatu nih gitu ya, itu udah terasa tuh auranya gitu, karena memang dari mimik mukanya gitu ya, itu juga terasa gitu, sehingga saya bisa memberikan respon yang ya paling tidak membuat mereka nyaman dan merasa bahwa apa yang mereka rasakan itu dipahami oleh gurunya gitu. Itu kalau di dunia pendidikan, dan rasanya itu sangat membantu ketika saya memang harus menangani anak-anak di level sekolah dasar gitu ya, yang memang harus sangat mengandalkan kepekaan perasaan gitu ya untuk bisa ngeblend dengan beragam emosi mereka gitu ya, karena memang tentu kan di SD itu sangat dinamis ya, saya bisa menemukan kemarahan, saya bisa menemukan kegembiraan itu dalam waktu yang bersamaan di tempat yang juga sama gitu ya, sehingga memang harus bisa mengayomi beragam perasaan yang mereka miliki gitu, dan secara natural itu cukup mudah bagi saya dan menyenangkan gitu ya, bisa bisa memahami ragam perasaan yang mereka miliki gitu. Lalu ketika berhubungan dengan profesi saya sekarang, salah satunya sebagai seorang penyiar radio misalnya, uh, kepekaan ini sangat berguna bagi saya untuk bisa segera switch ya, karena saya kan siaran di radio berita nih Kak Afni dan juga teman-teman yang lain. Jadi memang saya harus berhadapan dengan beragam situasi. Misalnya ketika saya sedang membacakan sebuah soft news gitu ya, berita yang sekedar sekedar memberitahu sesuatu yang menyenangkan, misalnya ada katakanlah hidden gem gitu ya. Kemudian ada tempat kulineran baru, lalu tiba-tiba masuklah satu satu berita yang harus saya bacakan, dan itu adalah berita kecelakaan misalnya, atau misalnya ada berita kehilangan anggota keluarga, atau misalnya berita kematian gitu ya, berita duka. Nah itu tuh secara natural buat saya lebih mudah untuk switch
eh, apa ya, gaya bicara, kemudian intonasi gitu ya, kecepatan, itu tuh lebih mudah buat saya untuk switching. Jadi karena begini Kak Afni dan juga teman-teman, kadang saya mendengar ada penyiar-penyiar radio itu yang ketika membacakan berita duka, kok suaranya jadi smiling voice ya. Kan agak aneh ya ketika membacakan berita duka, berita kehilangan anggota keluarga, kecelakaan misalnya yang mengakibatkan katakanlah muncul korban gitu ya, memakan banyak korban, entah itu luka-luka atau sampai meninggal dunia, itu kok bacanya pakai smiling voice sih gitu. Buat saya itu aneh gitu ya. Buat saya itu aneh karena yang saya ketahui kalau membacakan berita ya harus disesuaikan dengan konteks berita dan konten beritanya gitu kan. Nah, untuk saya itu sangat memudahkan ketika saya harus berpindah dari satu nuansa berita, misalnya ada satu kabar gembira karena Indonesia mendapatkan medali di Olimpiade, itu kan tentu harus dibacakan yang sangat antusias, menggambarkan kegembiraan sebagai warga negara Indonesia mendengar kabar itu gitu ya. Lalu tiba-tiba saya mendapatkan informasi yang katakanlah ada peristiwa bullying, gitu ya, peristiwa bullying yang di situ saya ingin membawa pendengar juga, ini memprihatinkan, ini menyedihkan, ini bikin kita miris gitu. Dan itu kan tidak boleh saya sampaikan dalam dalam suara tersenyum yang itu masih akan terdengar janggal. Nah, itu sih kalau kalau yang saya rasakan dalam dalam beberapa aktivitas yang sering saya lakukan ya, Pak Afni. Jadi bagaimana keberadaan empati di nomor 4 itu bisa membuat saya eh, menyesuaikan diri dengan audiens gitu ya. Termasuk ketika juga saya sedang eh, berbincang dengan narasumber, dengan pendengar. Misalnya ada pendengar yang melaporkan anaknya yang hilang, gitu. Nah itu saya bisa segera membangun kesetaraan secara emosional dengan si pelapor tanpa memang. Nah ini yang juga harus. Ini jadi sisi tantangan tersendiri ya. Mungkin teman-teman juga ada yang merasakan. Di satu sisi saya harus paham dan memang memang secara secara praktis saya bisa bisa memahami perasaan orang yang sedang berbicara dengan saya, melaporkan, menceritakan kronologi kehilangan anaknya, begitu ya. Bahkan baru-baru kemarin saya berbincang dengan orang tua korban remaja tenggelam di salah satu pantai di Jawa Barat, dan itu kan eh, rasa itu betul-betul menular, begitu ya. Kegelisahan yang sangat mendalam, kedukaan yang sangat mendalam. Sementara di satu sisi juga ya kurang elok kalaupun di situ saya terlalu larut gitu ya. Jadi jadi jangan sampai ketika ketika si pendengar itu menangis lalu saya ikut menangis, karena memang saya mudah untuk menangis loh kami, meskipun laki-laki gitu ya. Dan saya tidak malu mengakui itu gitu ya, karena saya pikir para wanita juga suka laki-laki yang peka dan sensitif gitu ya. Oh iya, berarti Dan kalau kalau dibilang apa punya bakat empati kuat tuh bleeding heart itu benar ya, Kang ya? Agak-agak baperan ya, gitu. betul. Dan dalam situasi tertentu gitu ya, memang ya ada yang apa ya, ada yang menguntungkan, ada yang merugikan gitu kan ya. Keberadaan bakat empati kuat itu kadang bagi saya juga menyulitkan. Contohnya gini, ketika saya membawakan satu acara yang ada bagian-bagian sakral dan mengharukan di situ. Contohnya misalnya ketika saya jadi MC di wedding ya, di pernikahan kan itu ada acara sungkeman ya, untuk beberapa adat itu kan ada. Terus secara umum ada sungkeman lah, di mana saya harus membacakan narasi, ucapan dari sang anak kepada orang tua, lalu pesan-pesan dari orang tua terhadap anak. Lalu saya jadi membayangkan kalau saya jadi, karena saya sekarang punya anak gadis nih gitu ya. Bahkan dulu ketika anak gadis saya masih kecil pun saya sudah sangat mudah membayangkan seandainya saya jadi ayahnya gimana ya gitu kan. Dan itu tuh betul-betul menjadi bagian terberat bagi saya ketika harus membawakan acara pernikahan dan sampailah di momen sungkeman. Atau dulu ketika misalnya saya masih mengajar di sekolah, saya jadi MC untuk pelepasan siswa kelas 6 gitu ya yang lulus, kan juga ada momen itu ya, momen perpisahan, permohonan maaf, ucapan terima kasih dari para siswa, lalu dijawab oleh gurunya, dan itu semua saya yang membacakan gitu kan. Dan saya memang seringkali tanpa teks tuh Kak Agni. Jadi datang dari dalam kan, itu semakin menantang. Dan saya betul-betul harus apa ya, betul-betul harus sekuat tenaga gitu ya. Kalau orang orang Sunda di sini tuh harus dikepakat gitu ya, benar-benar nahan supaya tidak larut, dan saya masih bisa
menghantarkan momen itu dengan baik gitu ya, tanpa harus tersendat-sendat gitu. Nah gitu sih Kak Apni, itu yang saya rasakan kalau ternyata di momen-momen tertentu empati itu bisa eh, ya menyulitkan gitu, menyulitkan buat saya. Itu Sementara di momen yang lain memang sangat menguntungkan gitu. Kang, Kang mulai merasakan bahwa oh dorongan alami ini tuh ternyata bakat empati gitu. Kapan kesadaran Hmm. itu tuh mulai muncul? Ya setelah kenal telesmapping sih sebenarnya, Jadi karena sebelumnya ya udah ya secara alami aja yang dilakukan dalam ya keseharian. betul gitu. Jadi memang ya itu hanya sekedar dinamika perasaan yang muncul ketika saya melakukan aktivitas tertentu tanpa bisa menamai menamai itu sebagai bakat empati karena memang belum belajar tentang bahasa bakat kan ketika itu. Nah, lalu ketika saya mengenal Terence Mapping di 2020 itu, oh ini toh ternyata gitu ya. Saya menemukan ada empati di nomor 4, lalu saya flashback tadi ya, saya flashback, oh ini ternyata yang membuat saya memang di momen-momen tertentu mudah larut dalam situasi. Pun ketika saya ngobrol dengan teman-teman yang bercerita tentang sesuatu yang sangat emosional, itu kadang juga saya ikutan ikutan larut ketika teman-teman marah terhadap sesuatu ya saya ikut gitu ya. Sedang sedih saya juga ikut gitu kan, gemes-gemes juga ikut gitu ya. Ya kalau lagi cerita-cerita yang happy mah menyenangkan gitu ya, tapi kadang-kadang menguras juga gitu ketika bicara tentang hal-hal yang ya katakanlah dia sedang bercerita tentang seseorang yang kepribadiannya unik dan agak sulit gitu ya. Ada kepribadian yang memang bikin kesel orang gitu, saya kok jadi ngebayangin juga gitu ya, akhirnya jadi kata ikutan kesel padahal nggak kenal juga sama orang itu sebenarnya. Kayak gitu sih kami. Oke, kita flashback ya Kang ya sedikit ke Hmm. masa lalu nih. Zaman-zaman masih belum ngeh kalau ini tuh ternyata bakat ya. Kadang kan bakat kuat itu ada fase-fasenya rasanya kayak nyebelin banget ke diri kita ya. Menimbulkan kebingungan gitu, kebingungan. Kenapa ya saya kok kayak begini, orang lain belum tentu seperti ini gitu yang kita lihat. Nah, Kang BP nih ada nggak sih ciri-ciri yang tampaknya atau yang terlihat gitu ya sewaktu dari masih muda gitu atau fase teens atau sebelumnya yang menunjukkan bahwa saya tuh memang punya empati kuat. Ini gunanya nih buat para orang tua ini ya yang pingin ngecek ke anak-anaknya kira-kira ada nggak sih dorongan bakat empati kuat di anaknya gitu. Ya, 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 oke. Ada momen-momen yang sangat sangat membekas ya di ingatan saya dan ketika itu dikaitkan dengan bakat empati itu kayaknya memang itu relate banget gitu ya. Saya masih ingat di usia saya belum sekolah. Saya belum sekolah. Waktu itu saya memang tidak masuk TK. Apakah kalau sekarang itu seusia TK atau bahkan di bawah itu gitu ya. Ada satu penggalan yang itu selalu tampil dalam sebuah film kartun kami dan teman-teman yang lain. Eh, itu biasanya muncul, saya lupa apakah di awal atau di akhir gitu ya. Tapi memang penggalan penggalan adegan itu selalu muncul setiap kali film kartun itu ditayangkan meskipun dengan episode-episode yang berbeda gitu ya. Adegannya adalah ketika seekor induk anjing itu ditembak oleh pemburu, lalu si induk anjing itu mati, anak anjing ada di situ, dia menangis, kan itu film kartun gitu ya. Dia menangis dan saya pasti ikut menangis ketika itu. Dan saya, keluarga saya tuh ayah, ibu, kemudian kakak saya tuh udah tahu nih, pasti nangis dia, pasti nangis dia. Itu selalu ketika itu ditayangkan, setiap setiap kali juga saya menangis gitu. Padahal itu tayangan sudah berulang-ulang. Harusnya kan saya bisa lebih stabil ya kalau sudah berulang-ulang kan udah biasa lihat adegan itu. Tapi itu selalu terjadi. Jadi ibu saya tuh ketika tayangan itu siap-siap muncul, udah tahu gitu ya. Beliau berdiri di samping saya dan saya langsung diambil kemudian dipeluk. Dan saya menangis dalam pelukan ibu saya gitu. Itu salah satu momen yang membekas. Lalu dalam konteks yang lain mungkin sudah agak sedikit lebih besar gitu ya. Saya ikut menangis kalau ada teman yang eh, apa ya, biasanya kan mereka berantem tuh. Lalu ada satu pihak yang tidak berdaya gitu, dia mendapatkan bulian gitu ya, dia mendapatkan dipukul lah misalnya, diejek, lalu dia menangis. Saya jadi ikutan menangis. Jadi saya ikut nangis, seringkali ditanya sama ibu saya, kamu kenapa gitu kan? Gak apa-apa, tapi kan kelihatan gitu ya. Lalu akhirnya ditanya lebih dalam lagi, akhirnya saya cerita bahwa kasihan si Anu, emang kenapa gitu? Dia dipukulin, dia nggak bisa ngelawan. Nah, terus kamu kenapa nggak
nggak coba belain atau ngelawan gitu ya. Ternyata akhirnya ketahuan juga sekarang gitu ya kalau saya punya bakat harmoni kuat gitu. Jadi ya juga nggak berani juga gitu karena memang saya bukan tipikal tukang berantem. Sempat Akhirnya sempat gak Kang dapat label-label dicap kalau kayak gitu dicap anak cengeng gitu misalnya. hmm, memang saya tidak pernah mendengar sih, tidak Oh pernah gitu. mendengar secara langsung. Nggak tahu kalau di belakang ya, nggak tahu kalau ada yang gibah di belakang kalau bilang saya anak cengeng atau mungkin eh, apakah kakak-kakak perempuan saya bilang begitu, saya tidak pernah mendengar itu sebetulnya. Tapi memang di momen-momen tertentu itu saya jadi ingat, oh iya ya, saya tuh sangat menjadi emosional ketika melihat situasi tertentu. Saya masih ingat dulu ada adik sepupu saya, itu waktu saya umur SMP kalau tidak salah, SMP kelas 1 kalau tidak salah. Dia itu jatuh, lalu bagian dagunya tuh terluka, gitu. Lukanya menganga lumayan dan akhirnya masuk jahit. Dianya santai, saya nangis. Gitu. Saya agak heran juga waktu itu, malah ibu saya yang kaget gitu. Nah, kenapa jadi kamu nangis gitu ya? Saya cuma merasakan bagaimana kagetnya dia, bagaimana sakitnya dia ketika berdarah gitu ya. Apa saya jadi yang begitu ya gitu ya. Itu beberapa momen yang memang ternyata oh ya, oke, boleh jadi itu adalah ekspresi-ekspresi empati saya yang muncul ketika sedari kecil dulu. Yang paling saya mudah ingat itu tadi tuh, momen ketika saya menangis melihat seekor anak anjing menangis karena induknya ditembak oleh pemburu mati gitu. Gitu kali. Oke. Baik, teman-teman di sini kalau ada yang mau tanya ya, boleh langsung raise hand aja atau diketik di chat ya gitu. Jadi eh bisa langsung tanya ke Kang BP-nya. Kalau nggak ada, saya mau tanya lagi nih Kang. Tip, eh, biasanya kan kita kalau melihat, kalau saya sih semenjak mempelajari bakat itu meyakini ya, ternyata kita kecenderungannya melihat dunia ini kan berdasarkan dorongan bakat kuat kita ya, gitu. Ya. Nah, kira-kira dari Kang BP nih yang dengan bakat empati kuat, pernah nggak sih menyalahpahami gitu orang lain yang tidak punya empati kuat gitu? Atau kayaknya kenapa ya dia kok nggak seperti ini gitu. Apa sih kira-kira yang diharapkan dari sosok orang-orang dengan empati kuat terhadap orang-orang yang kayaknya tuh ya mungkin kayak saya cenderung lebih lempeng gitu, agak kesulitan untuk menunjukkan emosi tertentu. Tuh kan. Eh, boleh jadi ya, boleh jadi heran kenapa sih kok dia seperti tidak tersentuh dengan situasi di mana saya tersentuh gitu kan. Apa dia tuh nggak punya perasaan gitu ya. Jadi pernah juga gitu ya ada momen-momen seperti itu, tapi memang tidak sampai pada level barangkali berburuk sangka bahwa dia itu kejam lah, dia itu mati rasa lah, dia enggak sih kalau sampai ke situ. Hanya kadang-kadang saya malah salut ya, eh, ada orang yang melihat situasi semenyedihkan ini, di mana saya memang betul-betul kesulitan untuk mengendalikan emosi supaya tidak terlalu ekspresif gitu ya kami ya. Eh, kok ada orang yang kesannya lempeng aja gitu ya, hebat ya mereka tuh gitu. Kadang-kadang saya betapa betapa jagoannya mereka menahan emosi sedemikian dalam karena melihat situasi yang sama gitu kan. Sementara saya betul-betul setengah mati gitu ya untuk tidak apa ya tidak terlalu ekspresif gitu ya karena kadang ada gengsi juga sih kan ya, mengingat saya adalah laki-laki gitu ya, kemudian ada apa ya, saya nggak tahu istilahnya bahwa laki-laki itu nggak boleh nangis gitu loh. Ya, Padahal benar. sendiri ngerasa laki-laki menangis, ya laki-laki adalah makhluk yang sama-sama punya emosi gitu ya, berhak juga untuk mengekspresikan emosinya gitu kan. Ya itu sih yang kalau sampai apa ya, eh, menduga bahwa seseorang itu terlalu kejam karena memang tidak berekspresi untuk situasi-situasi yang orang lain bisa sangat ekspresif dan larut dalam kesedihan misalnya, karena itu kan yang lebih mudah dilihat gitu ya ketimbang perasaan gembira yang lebih mudah disembunyikan gitu. Itu sih. Nah, ini ada hubungannya nih sama pertanyaan di kolom chat ya dari Bu Idanayu. Buat anak laki-laki sepertinya lebih sulit ya bakat empati ini dibandingkan perempuan. Mungkin untuk mengekspresikannya ya. Ada pengalaman seperti itu nggak, Kang BP?
lebih sulit bisa jadi ada perasaan begitu. Ini kembali ke rasa ya, karena dari berbagai situasi di mana saya mudah larut, sementara orang di sebelah kiri saya, kanan saya yang sama-sama laki-laki kok terkesan lempeng gitu ya. Ya itu memang jadi satu pertanyaan besar dulu ya sebelum terjawab dengan telescoping pada akhirnya, kemudian belajar juga meregulasi gitu ya. Meskipun ya kadang-kadang gagal juga sih meregulasi urusan emosi itu kan. Eh, Memang terasa lebih sulit sih karena saya juga kadang mengkhawatirkan apa ya yang orang pikirkan tentang saya yang seperti ini kalau dari sisi emosional gitu. Karena ya katakanlah di acara tadi ya kalau saya ceritakan acara perpisahan, acara kalau saya tidak jadi MC, saya jadi undangan di acara nikahan lalu ada sungkeman gitu ya. Ketika yang lain biasa aja gitu ya, saya tuh susah payah menyembunyikan ekspresi gitu. Bahkan saya sampai harus mundur ke kursi paling belakang gitu supaya tidak terlihat oleh yang lain gitu. Meskipun saya sudah berusaha untuk meyakinkan diri bahwa ya itu kan hak semua orang untuk merasa begitu gitu ya. Artinya ya berekspresi berekspresi saja gitu. Tapi tetap memang betul lebih sulit sih ketika itu dirasakan oleh laki-laki. Jadi saya senang kalau misalnya ada opsi bapak itu juga sama tuh nangis gitu. Jadi kayak ada teman. Ya. Jadi lumayan membantu gitu kan, lumayan membantu. Tapi ketika lebih banyak yang tidak atau saya tidak menemukan ada si bapak-bapaknya pada lempeng semua ya gitu ya, atau mereka tidak tersentuh ya, mungkin karena itu gitu ya. Nah, ya momen sulitnya di situ barangkali karena memang tadi ya ada stigma lah katakanlah bahwa laki-laki memang tidak boleh menangis. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih Kang Hamzah nih di kolom chat udah mulai rame ya dari Mbak Ayu. Pernah nggak sih Kang BP ini salah mengartikan emosi orang lain? Ternyata tembakannya nggak Eh, tepat nih. Bisa jadi pernah kali ya, bisa jadi pernah. Tapi saya memang tidak ingat momen itu. Tapi saya nggak berani bilang nggak pernah ya, karena boleh jadi ada, tapi sayanya lupa gitu. Atau Karena belum pernah ada yang kayak mengkritik secara langsung, ah enggak ah kamu tuh sok-sokan aja gitu menduga aku merasa begini padahal enggak gitu. kalau kalau ekspresi yang apa ya membantah gitu ya, Mm-mm. belum pernah sih rasanya, belum pernah. Nah, Justru lebih sering, kok tahu sih gitu. oh gitu. Ya terasa aja dan kelihatan gitu. Bisa jadi terlihat, bisa jadi terasa, entah gimana caranya gitu kan. Tapi ketika saya berekspresi atau mengatakan sesuatu pada orang yang memang sedang merasakan emosi tertentu ya, saya belum pernah mendengar bantahan itu gitu. Kalau saya enggak ah saya nggak gitu misalnya, enggak saya lagi itu saya belum pernah dengar gitu kan. Justru yang sering saya dapat ya lebih sering saya dapat itu kok tahu sih gitu. Ya Iya, kerasa aja gitu. Kerasa aja. Gimana iya. ngerasainnya? Ya nggak tahu. Kerasa pokoknya gitu. Bakat yang memang intuitif itu ya membuat orang-orang dengan bakat Ya, kuat itu kalau sangat tajam terlatih itu jadi kesannya kayak cenayang ya. Kok tahu ya? nah, kesannya begitu memang dan saya juga sulit menjelaskan Kak Apri. Sama mungkin seperti orang-orang self assurance mengapa mengapa Anda begitu yakin dengan keputusan Anda ya mungkin ya pokoknya saya yakin aja gitu. Nah, ketika saya merasakan emosi orang lain juga sama. Ya pokoknya saya ngerasa ngerasa aja kalau Anda memang begitu dan ketika saya merespon situasi itu kan dia juga dalam tanda kutip cukup nyaman dengan respon saya gitu. Artinya tidak tidak ada hal yang bertolak belakang dengan perasaan saat itu gitu. Itu sih kalau kalau sejauh ini saya agak sulit mengingat kalau memang ada yang eh, pernah merasa disalahartikan emosinya gitu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mbak Lydia ya. Kekurangan dan kelebihan orang yang tipe empati itu apa, Kang? Kekurangan dan Karena kelebihannya. ya, ini sudah bertanya tentang kekurangan dan kelebihannya. Oke, kalau kalau kita bicara tentang ya setiap bakat itu kan memang seperti ada situasi yang menguntungkan gitu ya, tapi ada juga yang memang dalam situasi tertentu yang sempat tadi saya ceritakan secara kontekstual itu juga merugikan gitu ya. Keuntungan dari memiliki bakat empati itu kan kita jadi cenderung apa ya memiliki cara sendiri untuk
bisa mendengar emosi tanpa harus bertanya bahkan gitu ya pada pemilik emosinya gitu atau orang yang sedang merasakan emosi itu sendiri gitu kan. Jadi eh, tadi ya secara intuitif ya kerasa aja gitu ya tanpa harus bertanya. Karena pasti ada sebagian orang yang ketika ingin meyakinkan perasaan orang lain itu perlu bertanya dulu gitu. Perasaan kamu sekarang gimana sih gitu. Itu kan perlu ada yang bertanya begitu gitu kan. Banget, Kang. Tapi saya ya mungkin Kak Afni termasuk ya harus harus meyakinkan itu dengan pertanyaan gitu. Kalau saya sih rasanya jarang sekali bahkan hampir tidak pernah bertanya tentang perasaanmu gimana sih. Atau kalaupun memang saya tidak yakin, biasanya saya meminta dia untuk bercerita apa yang sedang terjadi. Gitu. Dan dari ceritanya itu kan biasanya terasa tuh bagaimana emosinya gitu. Hanya untuk meyakinkan itu tuh saya pancing dengan pertanyaan yang akhirnya membuat seseorang bercerita gitu, untuk meyakinkannya. Gitu. Nah itu uh, kalau keuntungannya tadi ya dari sisi bagaimana kita bisa peka menangkap perasaan orang-orang yang ada di sekitar kita tanpa harus bertanya gitu kan. Kemudian cenderung tepat gitu ya kita merasakan apa yang dirasakan orang lain sehingga akhirnya kita juga bisa memberikan perhatian terhadap kebutuhan emosional orang lain itu juga dengan tepat. Bahkan kita misalnya bisa, oh saya merasa dia sangat marah ini, saya harus bicara segera supaya dia nggak meledak misalnya, gitu. Nah itu sering ada momen-momen seperti itu, gitu. Jadi ketika dalam sebuah percakapan di apa ya dalam sebuah ya katakanlah diskusi grup gitu yang kadang-kadang memanas gitu kan atau pun ada orang yang berkonflik misalnya saya merasa bahwa oh dia sangat sangat marah ini sangat marah ini kerasa banget gitu ya. Lalu saya segera hampiri, saya segera ajak dia untuk berbicara dan mencegah supaya itu tidak meletup di tempat gitu ya. Nah, itu yang membuat saya itu adalah keuntungan. Gitu. Lalu tadi kalau sempat dibahas bahwa ada naluri, ada intuisi yang terasah tentang perasaan orang gitu ya. Itu juga lebih bagus gitu ya, lebih sensitif. Kemudian eh, kalau dalam konteks berorganisasi misalnya, saya memang pernah ada di dalam posisi-posisi di mana saya harus mengelola orang gitu ya. Meskipun sebetulnya kalau boleh memilih, saya lebih baik menjadi pelayan daripada pemimpin gitu ya. Karena saya punya bakat belief juga dengan komen lemah gitu, Kak Afni. Uh, sehingga saya bisa memperlakukan tim itu dengan tepat secara emosional. Saya menjaga perasaan mereka supaya tidak tersakiti dan merasa diapresiasi terhadap eh, pencapaian-pencapaian mereka, kinerja mereka, atau bahkan ketika saya melihat ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu perlu teguran, maka saya juga menegurnya dengan empati. Tidak dengan komen, karena memang nggak punya komen. Gitu. Saya menegurnya dengan empati, sehingga sepertinya teman-teman merasa cukup diperhatikan gitu, secara emosional. Gitu. Nah, tapi, nah yang merugikannya apa? Kadang-kadang yang saya rasakan ketika merasakan atau mengalami emosi orang lain itu kan menguras tenaga ya, bikin kita capek gitu. Bahkan tidak jarang orang-orang terdekat dengan saya yang cerita tentang bagaimana situasi di pekerjaannya, dia sebagai seorang leader punya bawahan yang ada mesin, itu saya juga jadi ikut capek gitu kan. Membayangkan kalau saya jadi dia pun saya akan jadi capek gitu kan. Sehingga di situ saya butuh waktu untuk coba menetralisir gitu ya. Saya coba menyingkir dulu dari percakapan itu gitu kan. Dengan tentu saja dengan memperhatikan bagaimana caranya saya bisa meninggalkan atau menutup percakapan itu ketika saya memang sudah terlalu larut nih dalam emosinya dia yang sebetulnya kan nggak perlu gitu ya. Nah kemudian lagi-lagi dalam konteks memimpin tim gitu ya. Kalau ada hal-hal buruk yang harus disampaikan, ada kecenderungan saya menunda. Karena saya harus memastikan saya menyampaikannya dengan cara yang tidak menyakiti. Ada rasa yang harus dijaga itu loh. Yang kan orang empati kan selalu rasa, rasa dan rasa itu yang lebih dikedepankan ketimbang rasio gitu ya. Jadi kadang-kadang ketika ada berita-berita buruk, ada hal-hal yang tidak menyenangkan, itu cenderung saya tunda. Gitu. Nah, sehingga kadang-kadang mungkin harusnya segera dieksekusi itu jadi agak delay. Gitu kan. Jadi agak delay. Khawatir gitu ya tentang perasaan orang lain, sehingga
ketika harus mengambil keputusan pun gitu ya, mengambil keputusan yang berhubungan dengan tim gitu, itu juga menjadi hal yang cukup berat buat saya gitu. Karena memang ya katakanlah gini, kalau ekstrim-ekstrimnya lah, kalau saya pernah memberhentikan seseorang gitu ya, saya pernah memberhentikan seseorang dari ketika saya jadi kepala sekolah karena performanya sudah sangat uh, mengganggu lah gitu ya dalam kinerja tim. Saya harus mengambil keputusan untuk memberhentikan, itu betul-betul berat, mikirnya panjang, dan setelah itu pun juga perasaan saya tidak normal seketika. Itu tuh terbawa dalam beberapa waktu yang lama, gimana ya perasaannya dia ketika mendengar kabar bahwa dia akhirnya harus saya berhentikan gitu. Padahal saya sudah memilih kalimat-kalimat terbaik menurut saya gitu ya untuk menyampaikan hal tersebut supaya dia bisa menerima gitu dan menyadari kesalahannya, tapi tetap itu tuh nggak bisa ya udah habis itu clear gitu ya, saya tiba-tiba plong begitu sih, nggak bisa. Jadi itu beberapa hal yang secara kontekstual saya rasakan tentang keuntungan dan kerugian punya bakat empati gitu. Iya. Selain tadi ya yang sudah saya ceritakan sebelumnya, kalau bawain acara-acara yang rada mellow itu rada rada berat, saya nggak suka. Makanya sekarang saya sudah banyak eh, menghindarlah dari tugas-tugas semacam itu. Oke, Kang. Ini mendengar penjelasan Kang BP ya, saya semakin yakin memang bakat empati saya tuh nggak ada di urutan 1 sampai 14. Karena beda sekali ya. Tahapannya juga kayak misalnya berhubungan gitu dengan tim seperti apa. Oh iya, ya, ternyata beda sekali. Baik Kang, pertanyaan berikutnya dari Kak Faris di sini. Anak saya yang laki-laki justru empatinya lebih besar daripada anak perempuan saya. Kadang saya gemes sendiri ketika melihat anak perempuan saya terlalu lempeng saat bersosialisasi. Pertanyaannya, empati ini bisa dilatih nggak ya? Oke, ini buat anak perempuannya yang lempeng ya, kayak saya lempeng. Sepertinya kita juga berhadapan dalam situasi yang sama. Saya juga begitu menghadapi anak laki-laki dan anak perempuan saya tuh begitu. Jadi yang perempuan lebih lempeng ketimbang yang laki-laki yang sangat perasa gitu ya. Apakah itu bisa dilatih atau tidak? Apakah itu boleh saya artikan bahwa empati lemah itu bisa dilatih biar kuat gitu ya? Saya pikir kalau kita kita apa ya mengacu pada teori dasarnya bakat lah gitu ya Kak Afni, dan juga siapa tadi yang bertanya tentang saya lupa. Kak Faris, Kak Faris. Kak Faris ya. Eh, Memang kalau bakat itu kan nggak bisa apa-apain ya, nggak bisa dilatih gitu ya. Jadi gini, kalau 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 dalam pikiran saya nanti, mudah-mudahan teman-teman praktisi yang lain juga bisa menambahkan. Eh, Ekspresinya bisa diperbaiki, tapi rasanya itu yang nggak bisa diperbaiki. Jadi kalaupun ada lalu katakanlah eh, saya mengajak dia diskusi, kadang orang-orang ketika bercerita kesedihan, kesulitan gitu ya, hal-hal yang sangat emosional, dia butuh tanggapan gitu. Meskipun kamu tidak bisa merasakan perasaannya dia, setidaknya tanggapi gitu supaya dia ngerasa cerita ke kamu itu ada faedahnya gitu loh, bukan hanya sekedar buang kata-kata begitu saja. Ya. Jadi mungkin bagaimana cara mengekspresikan itu bisa dilatih. Kalau orang sedang begini, sebaiknya kita bagaimana? Cuman yang nggak bisa dilatih kan rasanya kan. Rasa itu kan nggak bisa dilatih sih kalau menurut saya. Itu kan natural ya. Iya, Itu kan saya natural. Jadi kalau kalau mm, kalau kamu harus tersentuh. Nah itu saya nggak bisa ngomong gitu. Kamu harus tersentuh. Kamu harus ikut sedih. Ya nggak bisa kalau saya nggak sedih mau gimana dong. Tapi saya tahu dia sedang sedih. Ya mungkin orang tidak bisa berempati, hanya bisa bersimpati. Barangkali begitu ya. Hanya bisa mm, menilai berdasarkan perasaannya dia. Kasihan ya. Ya meskipun orangnya mungkin tidak ingin sedang dikasihani sebetulnya. Jadi kan begitu ya, orang tuh enggak, saya sedih iya tapi saya sedang tidak ingin kasihan, tapi orang kasihan sama dia, itu kan bedanya empati simpati kan begitu ya kalau menurut pemahaman saya. Jadi kalau bakatnya sendiri, kalau bakat yang berhubungan dengan rasa, karena bakat itu kan selalu kita hubungkan dengan rasa, gimana rasanya ketika kamu melakukan aktivitas yang sesuai bakat atau yang sebaliknya gitu kan. Nah kalau rasanya bisa dilatih sih kalau menurut saya tuh, tapi kalau ekspresi skill lah paling enggak gitu.
Bagaimana sebaiknya berekspresi ketika orang sedang marah, sedang sedih, sedang histeris, sedang apalah gitu ya. Rasanya sih bisa dilatih kalau ekspresinya. Gitu. Itu Nah, barangkali mudah-mudahan sudah menjawab ya. sebetulnya nih jawabannya boleh ditanya juga nih ke orang-orang yang bakat empatinya lempeng ya. Nah, Kayak lempeng kayak saya tuh kayak gimana? Ya memang akan mengalami kesulitan-kesulitan tuh Kang untuk mengenali secara alami ya bagaimana kondisi emosi seseorang. Maka ya tadi paling pertama pasti ditanya dulu gitu. Ya kamu perasaannya apa gitu. Jangan harapkan saya mendapatkan data yang utuh hanya dari tampilan gesture gitu ya. Terus kemudian gerak-gerik gitu saya nggak bisa menangkap itu semua gitu. Jadi tolong disampaikan kepada saya perasaannya apa. Terus kedua, saya butuh momen untuk mengambil suatu sikap itu butuh momen merenung dulu di Kang. Kira-kira saya kalau di hmm, kondisi dia seperti apa ya? Dia itu butuh waktu gitu. Jadi nggak bisa ekspresi bakatnya itu pada saat itu juga muncul gitu ya. Dorongan untuk mengambil sikap yang tepat seperti itu. Termasuk juga saat berkata ataupun menuliskan kalimat ya misalnya duka cita gitu. Itu saya tuh butuh mikir gitu, butuh meriset dulu, nyari tahu dulu gitu. Kira-kira kalimatnya apa ya yang tepat seperti apa. Jadi benar yang bisa dilatih tuh ekspresinya ya, tapi memang akan beda wujudnya dengan orang-orang yang memiliki bakat empati kuat seperti itu. Kami Pertanyaan, ya, analisisnya nomor berapa? aduh melorot. Di bawah tapi ya, Iya, analisisnya. iya. Connectedness-nya, Intellection, intellection tujuh connectedness, apa? Konektor connect, tujuh besar. oh 7 besar. Oke, ya, ya. Jadi sangat Mm-mm. hati-hati kan ya ketika ingin Iya, mengucapkan karena merasa tidak empatinya tidak kuat gitu ya. Jadi iya. ketika ingin mengekspresikan tuh ingin setepat mungkin karena khawatir juga bisa. Nanti jangan-jangan menyakiti malah ya. Ya, 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 ya. Oke, pertanyaan berikutnya Kang dari Mbak Anissa. Tanya Kang, bagaimana proses mendewasakan bakat empati dan harmoni pada anak laki-laki? Anak saya usia 9 tahun, ada terlihat benih bakat itu dari masih balita sampai di usia ini. Terakhir bentuk ekspresinya sudah sampai tidak mengizinkan adiknya usia, wah ini agak ketutup, usia titik-titik tahun, ini ketutup di Zoom saya ya, maaf ya, ikut bermain bersama 4 tahun. dia karena dia sedih dan tidak suka melihat adiknya disuruh-suruh oleh teman-temannya. Dia sedih karena merasa adiknya capek disuruh ke sana kemari, tapi dia kesulitan untuk mengekspresikan marahnya ke teman karena takut nanti temannya marah sama dia. Oke, jadi masih kecil tapi udah, oh adiknya usia 4 tahun. Masih kecil ya, udah mulai em, menampakkan sisi bakat empati gitu. Kayaknya kasihan gitu adiknya disuruh ke sana kemari tapi nggak mau marah juga. Kira-kira gimana nih, Kang? Gimana ya? Sebetulnya saya tertarik dengan frasa ini nih tadi, menegur dengan empati. Nah itu saya nggak kebayang itu gimana itu Kang. Mungkin ini bisa nih, menegur tapi dengan empati ya. eh Ya memang nggak galak sih negurnya gitu ya. Tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang terkesan kasar gitu ya. Eh, mungkin mungkin itu yang disebut dengan kalimat-kalimat asertif ya. Kalimat yang memang bisa mengekspresikan apa yang ingin kita sampaikan, tapi memang tidak menyakiti eh, apa teman-teman yang atau orang yang memang sedang kita ajak bicara gitu. Itu sih yang disebut dengan kalau kalau yang mau saya maksud dengan menegur dengan empati itu negur tapi ya tetap memperhatikan perasaan si orangnya gitu kan gitu. Jadi ya nggak kasar sih, intinya sih nggak kasar. Apa itu maksudnya dikasih hadiah dulu gitu Kang, disenengin dulu atau nggak gimana nih? Oh enggak, nggak tetap tetap menegur tapi pilihan kalimatnya ya, ya sangat kata-katanya gitu. dan saya bersyukur ya karena komunikasi saya nomor satu ya, jadi cenderung untuk memilih kata dan saya memang eh, karena senang juga baca buku-buku yang berhubungan dengan komunikasi gitu ya. Jadi eh, kekayaan kosakata yang apa ya eh, lebih bisa diterima gitu ya, lebih bisa diterima oleh lawan bicara itu tuh
cenderung mudah gitu, cenderung mudah. Dan ya itu saya sering dimintai tolong oleh teman-teman di sekitar, eh, Kang, saya tuh mau ngomong gini, ini maksud saya tuh pengen nyampein ke seseorang gini, kira-kira enaknya ngomongnya gimana ya? Gitu. Kira-kira ngomongnya gimana? Coba deh gini ya. Saya kasih satu contoh kalimat. Eta maksud saya tuh begitu. Ya udah pakailah itu gitu ya. Dia sepertinya happy dengan itu gitu kan. Jadi sebetulnya lebih ke kalimat-kalimat asertif sih kami. Jadi nggak kasar tapi menyadarkan gitu ya. Saya yakin misalnya teman-teman di tim kita ini akan sangat eh, senang ketika Anda itu bisa lebih bagaimana gitu. Jadi tidak menyalahkan Anda tuh sudah toksik loh di itu kan beda ya. Anda tuh sudah menebarkan aura negatif loh. Anda tuh provokatif loh. Jadi saya lebih ke bro, tim kita ini butuh kekuatan untuk merekat gitu ya. Bukan eh, kalimat-kalimat atau sikap-sikap yang justru berpotensi untuk memecah. Yuk kita bantu tim kita untuk bisa semakin terdekat kuat, kita hindarkan dari perpecahan gitu ya. Dan itu memang butuh kesadaran dari kita semua, saya dan juga Anda gitu. Wah, ini Sebetulnya kayak gitu saya sih. butuh ini sih ya, butuh belajar ini ya, bagaimana berkomunikasi dengan empati ya. Ini berasa banget ya. Jadi tadi disampaikan tuh saya sambil bandingin sama diri saya sendiri, Kang Pepe. Oh iya ya, jauh banget. Oh iya ya, beda banget gitu. Jadi kalau misalnya pada case ini ya, pada anak-anak eh, boleh jadi bisa diajarkan aja ya, kira-kira cara Ya, menghandling situasi seperti itu yang tanpa apa ya, menyalahi bakatnya ya. Gitu. Kalau memang hmm, dorongannya ada empati dan harmoni seperti itu. ya, Izin bertanya lagi boleh nggak Teh? Silakan, silakan. Yang tadi yang kasus yang 9 usia anak saya yang 9 tahun itu, dia tuh setiap kali mau menegur temannya atau lagi marah, kesal, malu itu ekspresinya nangis semua gitu Teh. Jadi belum belum suaranya belum keluar, matanya sudah berkaca-kaca dulu, terus suaranya bergetar gitu. Jadi dia tuh akhirnya milihnya selalu diam gitu. Mau untuk apa setiap kali mau marah atau kesal tuh milihnya diam, nah nanti dia sampai di rumah itu baru kayak meledak gitu nangisnya gitu. Itu gimana ya teh Dev dan tukang BP ini harus gimana ya maksudnya, karena anak laki gitu ya, jadi biar nggak di apa dicap cengeng dan lain-lain seperti itu kira-kira. ya memang barangkali ya anak di usia 9 tahun itu kan eh, keterampilan mereka, kemampuan mereka untuk memproduksi bahasa itu kan belum sekaya kita gitu ya. Kalau saya menduga, kenapa nangis itu menjadi menjadi satu ekspresi termudah yang dia munculkan gitu ya untuk menggambarkan perasaannya karena mungkin ketika dia harus menggambarkan itu mendeskripsikan dengan kata-kata itu kan tidak selancar kita. Jadi akhirnya aku nggak bisa ngomong, udah aku nangis aja. Sepertinya kan begitu ya. Sepertinya begitu gitu kan. Dugaan saya karena saya bukan psikolog. Mudah-mudahan di sini ada yang psikolog dan bisa menjelaskan tentang itu gitu ya. Eh, itu ekspresi termudah sih kalau kalau menurut saya di usianya dia ya udah nangis gitu kan. Dan boleh jadi dia juga punya harmoni kuat jangan-jangan ya selain empati kuat gitu. Jangan-jangan harmoninya juga kuat jadi dia memilih untuk menghindar, tidak menegur gitu ya. Eh, kalau yang saya pikirkan apakah sebaiknya kita mengajarkan bahwa kalau memang kamu merasa ada orang-orang yang tidak baik untuk ditemani ya sudah jauhi saja. Mungkin itu yang bisa disarankan kalau yang terfikirkan gitu ya oleh saya. Ini barangkali nanti ada teman-teman yang bisa lebih memberikan saran lain gitu ya. Tapi kalau kalau saya cenderung ya kalau memang itu membuat dia selalu kesulitan di level usianya saat itu ya lebih baik ya menjauh sajalah dari orang-orang seperti itu. Jadi jangan ditemenin gitu. Jangan ditemenin supaya tidak lagi-lagi ketemu dalam situasi yang sama tapi memang dia belum punya kemampuan untuk eh, apa ya menyelesaikan itu kan. Karena orang dewasa saja kadang-kadang kesulitan kan, apalagi anak seusia 9 tahun gitu kan. Nah ini saya juga berharap ada teman-teman lain yang bisa memberikan masukan sih kalau gitu.
Karena saya jujur belum pernah ada dalam situasi yang seperti itu gitu. Iya, Tentang anak-anak saya juga gitu. baik. Nah, Jadi masih kalau nunggu. kalau dari saya sih, ya di sini teman-teman kalau ada yang mau ngasih ya usulan saran gitu ya, boleh juga langsung raise hand on mic gitu, atau bisa di chat juga. Ya kalau dari saya dari cerita Kang Bepek ya, alhamdulillah ya Kang Bepek waktu kecil itu nggak dapat label cengeng ya Kang ya, karena ekspresi Setidaknya bakat tidak mendengar. ya aslinya tidak mendengar ya, ekspresi bakat itu bakat kuat terutama ya, itu justru bisa jadi bumerang ketika diberi label-label negatif gitu. Biasanya kan seperti Betul, itu. Ya, jadi betul. eh dari Mbak Anissa ya. Iya Mbak Anissa ya. Ya, semoga yang paling kuat nih ibunya nih untuk protek ya supaya anaknya tidak mengaminkan label-label yang mungkin diberikan oleh orang lain karena ekspresi bakatnya. Gitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya atau Mbak Anissa ada yang mau ditanggapi lagi Mbak? Sudah Teh, alhamdulillah ya, ya kayaknya sudah dapat ini sih, cuman apa ya masih coba agak bingung membahasakannya. Masih mencoba untuk mencari jalan untuk mendewasakan bakatnya. Tadi ini ada baca di chat dari Teh siapa tadi? Teh Ya, Ayu ayo. ya. Iya, dari Ini dari mm-mm. Kang Pepe sama Teh Ayu sama tadi juga cerita dari Teh Afni, insya Allah ada bayangan sih, cuman kayaknya butuh sabar ya. Sabar sampai di usia udah mulai bisa meregulasi bakat ya. Iya, Sama Iya, iya. iya. Sama sekaligus mungkin diajarin juga sih untuk mengkomunikasikan kira-kira yang dirasakan tuh apa, yang diharapkan seperti betul. apa. Mm, Tuh. Gali. mm, mm. Biar dia menamai itu rasa apa sih sebenarnya? Dia jengkel, kesel, marah gitu. Biar apa sih istilahnya memvalidasi emosinya ya. Jadi jangan sampai udah gitu aja nangis gitu misalnya ya. Jadi seolah-olah emosinya terabaikan kan akhirnya. Ya, aku tuh kan punya rasa ini kok. Mama misalnya tidak tidak salah tidak peduli dengan perasaan saya gitu. Jadi itu ya kamu kesel ya, kamu marah ya, kamu yuk cerita gitu. Jadi biar biar dia tahu gitu bahwa memang emosi itu memang dia rasakan gitu. Jadi jangan Siap, sampai ditahan kemudian ya. harus diabaikan gitu jangan sih. Memang namai aja emosi-emosinya dulu. Itu juga Siap penting Kang. kan. Karena saya sendiri kan sebenarnya ada empatinya Kang, cuman masih merasa belum berhasil mendewasakan. Jadi kadang ketika anak saya ini pulang menangis karena menahan emosinya di luar, terus menangis di rumah, saya tuh kadang spontan tuh ikut nangis gitu Kang. Jadi tuh Memang bingung. tipenya orang yang empati begitu. Jadinya mau nyuruh anaknya apa mengatur emosi, sedangkan saya juga sambil bergetar gitu suaranya. Jadi jadi makanya masih mencari mungkin dari Kang BP tadi dan teman-temannya sudah berhasil mendewasakan empati itu bisa mendapatkan apa namanya pencerahan tambahan. Alhamdulillah tadi sudah dapat beberapa poinnya. Terima Memang kasih kalau Kang BP. kalau menghadapi situasi yang sangat emosional gitu ya, Hmm. anak kita menangis sampai dia bergetar, sampai dia pokoknya ekspresi-ekspresi yang tidak nyaman, ya memang kita Mm-mm. sebaiknya tidak merespon dulu sih. Ya Berarti sampai kita diam gitu. benar-benar siap gitu ya, sampai kita benar-benar siap untuk meresponnya dengan respon terbaik gitu kan. Mm, 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 mm. Karena eh, kalau kita merespon seketika dengan emosi yang sama dengan anak kita itu kan bisa jadi malah jelek gitu ya. Jadi Iya, bukan bukan respon terbaik yang kita tunjukkan. Biasanya ya kalau dia nangis ya peluk dulu, misalnya gitu kan. Kamu sedih ya, kamu marah ya. Padahal kita juga ya gitu ya merasakan itu kerasa banget gitu kan. Gitu ya sudah so kalau mau nangis nangis dulu gitu ya sampai dia lebih tenang karena kita pun jadi ikut tenang kan pada akhirnya ketika anak kita sudah mulai tenang betul. gitu ya. Kita juga sudah mulai tenang dan disitulah mungkin kita bisa memberikan respon yang terbaik. Gitu. Karena kita tuh jadi merasa terganggu, merasa ikut bergetar juga karena kita melihat anak kita begitu kan. Kesel Heeh. banget naluri seorang ibu yang ikut marah juga gitu ya. Jadi memang sama-sama menenangkan diri ya pelukan aja dulu sampai sama-sama tenang pada akhirnya. Iya baik Kang, iya saya juga PR soalnya di dewasakan bakat empati itu. Jadi kalau ada klien yang ceritanya sedih itu saya milihnya nggak offline gitu Kang. Jadi milihnya mending lewat chat aja karena ketika ketemu itu malah saya ikut nangis. Jadi kan nggak menenangkan.
Betul, betul. Iya, iya. Ya, Terima gitu. kasih Kang Pepe. Makanya katanya psikolog yang terlalu kuat empatinya juga bisa jadi problem. Capek. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Kang. Ini dari Mbak Ari. Dengan bakat empati kuat ini, ketika ada konflik dalam circle-nya, circle biasanya bersikap gimana? Oke. Empati kuat, oke. Saya empati kuat, empati nomor 4, harmoni nomor 5. Mm-mm. Lalu komennya entah pokoknya di bawah gitu ya. Jadi lagi-lagi dulu itu saya kalau melihat orang berantem cenderung tidak terdorong untuk menjadi penengah gitu ya, cenderung untuk tidak tidak ya karena tadi ya saya sering kali larut dalam emosinya gitu. Jadi saya pikir enggak lah gitu. Lalu karena saya harmoni kuat, lalu komennya lemah juga hanya berharap ada orang yang menyampaikan. Nah, lalu ketika memang sekarang berhadapan dengan situasi itu, ya mungkin dari perjalanan eh, waktu, pengalaman gitu ya, lalu pemahaman tentang bakat pada akhirnya gitu. Ya lagi-lagi saya menyelesaikan konflik-konflik seperti itu tuh dengan mencoba untuk memahami kedua belah pihak gitu ya. Lagi-lagi tentang rasa nih gitu ya. Tentang empati apalagi sih yang jadi poinnya ya tentang rasa gitu. Saya coba selami dulu, kemudian bagaimana saya bisa menenangkan kedua belah pihak sampai akhirnya udah siap belum nih kalau ketemu sama dia untuk bicarakan tentang hal ini secara langsung gitu kan. Jadi caranya bukan cara seperti apa ya, negosiator gitu yang berani to the point apa adanya. Ya tadi ya, karena empatinya kuat, jadi saya memilih bagaimana cara berkomunikasi itu rasanya dia dapat dulu sama saya gitu. Nah, setelah dia percaya bahwa saya merasakan apa yang dia rasakan, itu kan biasanya orang jadi lebih trust-nya jadi naik ya. Dan orang kalau trust-nya naik biasanya lebih nurut kan gitu. Gitu. Jadi cara saya biasanya begitu sih. Sebetulnya apa sih? Cerita dong gitu. Karena jujur saya sebagai teman kalian gitu merasa bahwa ini tuh nggak bikin kita semua nggak nyaman gitu kan. Jadi ya lebih ke pendekatannya lagi-lagi pendekatan perasaan ketimbang eh, yang langsung to the point dan cenderung apa ya tegas melarang mereka untuk udahlah selesaikan itu dengan kalimat-kalimat yang lugas itu saya cenderung nggak terlalu memilih cara itu karena kalau saya memilih cara yang seperti itu akan jadi beban pikiran untuk saya beban perasaan saya juga untuk beberapa waktu berikutnya gitu kan. Gitu. Jadi memang kalaupun terpaksa saya harus masuk dalam dalam perselisihan itu gitu ya saya harus harus ada alasan untuk bisa masuk atau saya dipersilahkan masuk oleh mereka gitu. Tapi kalau saya yang cat langsung kayaknya enggak. Ini Jadi kalau saya kalau sudah misalnya mentok gitu, Kang, ya ada bertemu dengan orang-orang yang kayaknya selalu menutupi gitu perasaannya. Itu akan tetap maksa mencoba masuk atau ya sudahlah mundur balik nih, putar balik gitu. saya biasanya eh, mencari momen yang lebih pas. Jadi butuh waktu yang lebih lama memang. Sambil saya mengamati mereka udah berhasil belum tuh. Gitu. Biasanya begitu kalau misalnya dua-duanya kelas kepala gitu ya nggak bisa di. Tapi saya yakin sih sebetulnya apapun masalahnya kan bisa selalu diurai ya. Selalu bisa diurai sebetulnya problemnya di mana gitu. Dan biasanya connectedness juga mulai bermain di situ. Connectedness mulai bermain gitu ya bahwa eh, saya bisa paham sih bahwa kalian tuh menganggap satu sama lain itu saling nyebelin gitu ya. Kamu menyebalkan buat dia, dia menyebalkan buat kamu gitu ya. Tapi bukankah Tuhan itu menciptakan orang-orang menyebalkan untuk meningkatkan level kesabaran kita dan kita naik kelas? Kalau orang-orang yang selalu kita hadapi adalah orang-orang yang menyenangkan, kapan kita belajar bersabar menghadapi orang-orang yang katakanlah sulit gitu ya. Nah itu cara Allah untuk bisa menaikkan level kita ketika harus berhadapan dengan difficult people gitu kan. Ya itu tuh anugerah keberadaan dia. Sekarang tinggal kita mau meresponnya dengan cara seperti apa gitu. Itu biasanya memang pendekatannya personal satu-satu diajak bicara. Nanti kan ketika mereka sudah sama-sama iya juga ya gitu. Lu nggak akan tahu loh kalau ada orang yang nyebelin di muka bumi ini kalau kamu nggak bertemu dengan dia. Setidaknya kita belajar bahwa memang tidak
tidak semua orang berperilaku seperti yang kita harapkan. Nah, salah satunya adalah Tuhan kirimkan dia. Nah, kalau udah mulai menerima sih biasanya kalau saya lihat-lihat mereka mulai akur tuh pada akhirnya gitu. Nggak tahu gimana caranya. Tapi biasanya saya ya begitu. Kalau memang tidak bisa ketemu dua-duanya dipertemukan, saya mencoba untuk melakukan pendekatannya personal aja gitu. Tidak dikonfrontasikan gitu. Biar nanti mereka dengan kesadarannya masing-masing memperbaiki situasi mereka gitu. Pernah sih saya lakukan beberapa kali begitu. Oke, ini tampak ya empati kuat ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaannya dari Mbak Diah nih, Kang. Apakah ada bakat deliberatif dan harmoni juga ya, Kang Pepe? Tadi harmoni udah di-confirm ya, ada deliberatif nih, Kang. Deliberatif saya itu sebentar, kayaknya di bawah sih deliberatif saya nggak begitu. Kalau secara urutan ya, deliberatif saya itu ada di nomor 29. Tapi ini apa ya, terutama teman-teman yang mungkin kalau ada di sini yang belum mengenal tentang swapping ya, baru ingin belajar tentang bakat dan belajar tentang urutan bakat, sampai hari ini pun saya masih terus mengonfirmasi urutan-urutan bakat itu termasuk ekspresinya. Di sini deliberatif saya nomor 29, tapi saya termasuk orang yang sangat berhati-hati dan sangat peduli tentang resiko sebetulnya. Saya yang paling bawel urusan safety di rumah. Kunci pintu gitu ya, terus kalau ada hal-hal yang ini jangan ditaruh di sini bisa berbahaya. Jadi kalau untuk hal-hal seperti itu tuh justru saya merasa lebih lebih aware ya dibanding dengan bahkan juga di lingkungan pekerjaan kadang-kadang begitu. Nah, uh, memang secara urutan boleh jadi kalau kita lihat warna secara saklek ini hitam ya, jadi beratnya hitam. Tapi secara ekspresi rasanya tidak sehitam itu gitu. Tidak sehitam itu karena saya tuh selalu merasa kalau melihat ada kondisi-kondisi membahayakan itu langsung langsung ada reaksi gitu dari diri saya tuh. Jadi kalaupun posisinya ada di bawah itu ternyata insight-nya buat teman-teman yang baru mengenal tentang talent mapping dan urutan bakat, lemah itu karena dibandingkan dengan bakat yang lain. Tapi kalau kepeduliannya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan bakat dari beraktif itu boleh jadi sebetulnya ekspresinya cukup sering muncul tapi tidak sesering yang lain. Seperti misalnya significance di nomor 19. Saya di nomor 19 significance. Tapi saya senang kok tampil gitu. Saya senang diapresiasi. Dan saya butuh itu untuk memperbesar energi. Saya kalau audiens makin banyak tuh makin bersemangat. Itu kan sebetulnya ciri-ciri significance kuat kan sebetulnya. Tapi ya faktanya kalau secara urutan itu ada di nomor 19. Gitu. Nah, akhirnya saya sih selalu menyarankan kalau juga ada klien gitu. Saya sebenarnya kenapa ya deliberatif saya atau bakat-bakat tertentunya ada di nomor sekian, tapi saya ngerasa gitu nggak apa-apa kalau Anda memang merasa begitu nggak apa-apa. Anda yang paling tahu tentang apa yang Anda rasakan tentang bakat ini. Yang penting Anda paham definisinya, Anda tahu ekspresi khasnya seperti apa, lalu silakan nanti Anda menilai ini kuat atau tidak tanpa harus memperhatikan urutan. Karena kalau memperhatikan urutan itu sebetulnya dibandingkan dengan bakat kita sendiri ya bakat yang lain itu yang memang lebih sering muncul ekspresinya. Ya katakanlah kalau itu dalam satu hari muncul 30 kali, ini yang ini tuh mungkin munculnya juga 20 kali, dan 20 kali itu kan hitungannya sering muncul sebetulnya. Cuman kalau dibandingkan ya memang kalah ranking gitu kan. Tapi kalau ternyata itu memang sering muncul, sering Anda rasakan dalam keseharian, ya tidak apa-apa gitu. Tidak apa-apa. Nah, betul Teh Ayu. Logikanya mungkin skornya mepet-mepet. Gitu. Apalagi yang banyak titiknya itu sudah confirm tuh kalau skornya memang sama gitu ya. Kan bisa jadi begitu gitu kan. Atau ya tadi seperti yang Teh Ayu bilang itu kayaknya skornya mepet-mepet. Iya sih kayaknya begitu. Saya juga ada mengkonfirmasi beberapa bakat ya, termasuk deliberatif gitu kan. Maximizer saya di nomor 24. Tapi kalau tentang kualitas, rasanya saya punya standar yang cukup tinggi gitu ya. Jadi saya tuh kalau lihat sesuatu yang, itu kayaknya kurang ini gitu ya. Ya cenderung perfeksionis sih sebetulnya.
terlalu perfeksionis. Tapi kok maximizernya di nomor 24 ya, ya udah deh nggak apa-apa gitu. Yang penting saya ukur ukur ke diri sendiri aja. Gitu. Oke, ini kita balik ke sesuai tema dulu ya. Bahasannya ini adalah bagaimana sih Kang mengubah bakat empati tadi dan mewujudkannya itu menjadi potensi. Jadi nggak cuma sekedar baper-baper aja nih gitu. Nggak sekedar, oh ya saya bisa ngerasa ini perasaan orang lain. Langkah apa sih yang mesti dilakukan oleh teman-teman yang punya empati kuat untuk mengubahnya ini menjadi potensi kekuatan? Ya, sebetulnya sih kalau bicara tentang bakat kan itu sudah tersedia ya. Itu sudah tersedia, sudah ada bakatnya, gitu kan. Hal yang terpenting adalah kalau dihubungkan dengan peran, dengan pekerjaan kita sekarang, gitu ya. Di bagian-bagian mana memang bakat itu bisa kita optimalkan, gitu ya. Karena memang, oh saya punya empati nih, kira-kira ngapain ya, gitu. Ya kalau dalam konteks saya sekarang, gitu ya, memang tidak begitu, gitu. Tapi bahwa saya sekarang adalah seorang praktisi talent mapping yang kemudian punya klien, kemudian saya adalah seorang penyiar radio yang seringkali berhubungan juga dengan narasumber, dengan pendengar, gitu ya. Bahkan mungkin tidak bercakap-cakap langsung, tapi saya sedang mencoba menciptakan situasi seolah-olah pendengar itu sedang diajak bicara, gitu ya. Jadi memang ya saya menggunakan empati itu ke aktivitas-aktivitas tadi, gitu ya. Bagaimana itu bisa menjadi penguat kah gitu ya, atau menjadikan aktivitas yang saya lakukan itu menjadi lebih baik karena keberadaan bakat empati ini gitu ya. Jadi ketika bagaimana ada orang yang sedang curhat, sedang bicara tentang permasalahan-permasalahan dia, lalu saya merespon dengan respon-respon yang tepat gitu ya. Contoh sederhana saja, mungkin kita masih masih cukup banyak menemukan ketika ada orang yang ngobrol, yang satunya antusias, yang satu main handphone. Kan itu tuh masih masih banyak ya. Saya hanya membayangkan kalau saya ada di posisi orang itu yang sedang bicara antusias, lalu yang diajak bicaranya malah sibuk main handphone gitu ya. Itu kan tentu sangat tidak menyenangkan ya. Maka yang saya lakukan adalah jangan sampai ketika ada orang yang sedang bicara serius, sedang butuh perhatian dari kita gitu sebagai lawan bicaranya, kemudian saya lakukan itu. Dan kalau sangat perlu pun saya pasti minta izin. Mohon maaf ya, ini panggilan sepertinya urgent dan saya harus merespon segera. Saya akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini gitu. Biasanya begitu gitu kan. Jadi memang empati itu sudah ada, lalu aktivitas kita sekarang apa gitu. Lalu di mana empati itu bisa masuk dalam peran-peran dalam aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Yang saya lakukan sih itu sebetulnya. Bagaimana empati saya itu bisa uh, apa ya, memperkaya dinamika perasaan ketika saya siaran. Lalu bagaimana saya bisa dengan luwes memahami perasaan-perasaan dari klien ketika dia berbicara. Gitu kan. Ya sebetulnya lebih ke sana sih kalau yang saya manfaatkan sekarang. Artinya tidak dengan sengaja mencari aktivitas yang sesuai dengan uh, keberadaan empatinya gitu ya, tapi lebih ke bagaimana empati ini bisa kemudian mendukung aktivitas-aktivitas yang saya lakukan gitu sih. Itu Oke, barangkali. jadi sadari dulu ya keberadaan bakatnya, terus sadari dipahami dan kemudian dimasukkan ke dalam aktivitas sehari-hari ya. Terus diasah seperti itu sampai menjadi semakin kuat dan semakin penuh manfaat ya Kang. Jadi artinya Ya, jangan mentok di bleeding heart ini sambil nonton drakor gitu ya. jadi Memuas-muaskan saya nggak jatuh ini produktif. sampai gitu. Oke. Ini kita balik lagi tadi ke chat room. Di sini ada pertanyaan dari Bu Ida. Minta nasihat buat orang tua yang terindikasi anaknya empati kuat. Tadi juga udah ada beberapa yang dijawab ya, Kang. Ada mau tambahan nggak, Kang? Uh, saya berharap sih ada dari teman-teman lain yang menambahkan daripada Mm-mm. orang tua karena saya tidak lebih tua dari Bu Ida sebetulnya. Oh gitu. Kalau Kayak gitu kita kita minta Bu Ida aja yang menasihati, memberikan nasihat gimana, Bu? Masih di sini nggak ya? Bu Ida. Oh, lagi nggak di sini, udah nggak di tempat.
Oh, udah nggak ada ini. Iya, kalau dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan nih, kira-kira pertanyaan ini jawabannya seperti apa? Kalau tadi sih udah beberapa yang disebutkan ya, orang tua dengan anak-anak yang empati kuat. Kalau gitu kita lanjut nih ke yang berikutnya nih, Kang. Hayo atuh dari Mbak Ayu ya. Kang ditunggu slang based communication kelasnya ya. Pas setuju Iya, iya, ya, iya. gitu. Oke, baiklah teman-teman semua ini kayaknya kita udah hampir 90 menit ya diskusi ya. Dan kalau dari list pertanyaan saya nih alhamdulillah semuanya udah terjawab. Jadi Ya, saya ya. buat list dulu ya. Eh, Termasuk juga tadi ya bagaimana mewujudkan bakat empati ini menjadi suatu kekuatan. Karena itu yang paling penting ya Kang ya, dari kita punya bakat ya. Punya bakat memang Betul. buat kita jadi istimewa, tapi yang kemudian menjadikan itu amal soleh ya manfaat dari bakat itu ya. Baik. Dari teman-teman yang lain nih, ada yang masih ingin ditanyakan atau disampaikan? Gak ada kayaknya ya. Dari Kang BP ada yang mau disampaikan lagi nih Kang untuk sesi penutupnya. Hmm, apa ya? Tentang empati, eh, yang pasti saya sih ingin ingin dan selalu berusaha untuk membuat bagaimana bakat ini berada di rentang produktifnya ya. Ini yang memang kita sebagai pemilik bakat itu juga harus menyadari itu bahwa bakat itu ada kayak batas atas dan batas bawah gitu ya. Ketika itu berlebihan gitu, boleh jadi kan akan jadi kontraproduktif atau bahkan bisa jadi destruktif gitu ya. Tapi ketika dia juga tidak melampaui batas bawah, artinya dia ada di dasar gitu. Boleh jadi kan akhirnya itu menjadi bakat yang tidak terpakai, eh, bakat yang masih terpendam berarti kan, dan itu belum menjadi produktivitas. Nah, jadi saya pikir penting bagi kita semua, teman-teman, entah itu memang bakat empati gitu ya, ataupun juga bakat-bakat yang lain, ketahui batas atasnya, artinya sampai level mana itu bisa tetap dikatakan produktif, atau juga batas bawahnya, yuk kita optimalkan supaya ini bisa berdampak gitu ya. Nah, itu yang saya pikir kita semua harus pahami, dan itu bisa berlaku di bakat yang manapun gitu ya. Bakat belief yang terdengar begitu mulia gitu ya, itu pun juga bisa jadi destruktif ketika kita tidak tahu batas atasnya sampai mana nih gitu ya. Ketika orang-orang terdekat yang seharusnya merasakan belief kita yang paling orang-orang yang apa di lingkaran terdekat itu kan harus jadi orang-orang pertama yang merasakan bakat belief kita, ini kok malah loncat dulu keluar yang di dalam terabaikan, itu kan jadi problem juga gitu ya. Itu yang saya maksud dengan batas atas yang terlampaui gitu. Jadi over pada akhirnya sehingga lupa bahwa ada lingkaran wajib yang sebetulnya harus merasakan keberadaan dari bakat kita itu, malah jadi nggak merasakan itu karena kita fokusnya terlalu jauh gitu. Atau juga jangan sampai itu ada tapi nggak dipakai, itu juga sayang gitu sih. Jadi apa ya, pesannya umum aja sih, bukan hanya di empati gitu ya, bukan hanya di empati tapi juga di bakat-bakat yang lain gitu. Itu barangkali Kak Afni, mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita malam ini. Baik, terima kasih Kang BP. Alhamdulillah kalau dari saya sih ya bermanfaat banget gitu untuk saya mengenali bakat empati. Jadi ini berguna juga nih untuk praktisi talent mapping seperti saya ya, yang walaupun eh, tidak memiliki bakat empati kuat, jadi setidaknya kalau ada klien dengan empati kuat, saya bisa apa ya, terbayang gitu. Kira-kira apa sih yang dia rasakan saat ini, apa yang dia pikirkan seperti itu. Baik, terima kasih Kang BP, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di sesi diskusi Zoom malam ini ya. Untuk teman-teman yang ingin tahu mengenai bakat, boleh ya cek-cek di YouTube atau hubungi praktisi talent mapping untuk diskusi, nanya-nanya gitu ya. Nggak harus langsung asesmen terus kemudian eh ada apa sesi feedback dengan praktisi, tapi boleh juga cari informasinya ya mengenai apa itu bakat dan kemudian mengapa menyadari bakat itu sesungguhnya penting banget ya untuk bantu kita bisa produktif tadi, produktif bermanfaat. Nah, eh, kayaknya udah sampai di akhir sesi diskusi ya. Kita sama-sama tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di sesi diskusi lainnya ya. Insya Allah nanti saya akan coba nodong-nodong lagi nih. Siapa yang bisa saya todong untuk diskusi dan sharing ilmu dan pengetahuannya. Terima kasih Kang BP ya untuk sharingnya malam ini. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.